anak-anak kita miliki. Ethan, thank you so much. I really appreciate your song. So, mari kita semua satu dalam doa. Bapa yang mendukasi dalam takhta kerajaan surga, pada saat kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah di dalam hati kami Tuhan. Biarlah firman ini dapat menjadi penuntun bagi kehidupan kami untuk menjaga anak-anak yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Dan biarlah kami dapat selalu melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu. Dan dapat melihat kekuatan yang surga dapat berikan kepada kami. Kiranya berkat Tuhan akan bersama-sama dengan kami nanti pada saat kami berpisah dari tempat ini. Hingga kami dapat selalu dikuatkan hingga kedatangan-Mu yang 2 kali. Adalah doa dan pengharapan yang hamba bawa dalam nama Yesus. Amin. So, we are now in a graduation service. Jadi pada sabat ini kita secara khusus akan mengadakan acara untuk penamatan bagi anak-anak kita. So I would like to congratulate Sean and Ethan. You'll go to the first grade, right? So wow, I believe you'll do well. Yeah, you'll do well because you see that your friends surrounding, they're doing great job in their school. Owen and Randolph, they're now going to the middle school from elementary. Yeah, from elementary, you finish your elementary, right? And then you're going to the middle school. No? I thought you're going to the... intermediate. Oh, you don't call it middle school. You call it intermediate school. Oh, okay. Something new. So congratulations to Owen and Randolph and Andy. I attended your wedding. Graduation. I attended your graduation. So Andy got a lot of honor also. So I'm so grateful. You know, it's not only people who make a mistake to swim in the communal service, but people can make a mistake when. I'm just kidding, Julia. So and also I would like to congratulate Andy because also he got a lot of rewards for his leadership and the talent that he has in the school. So we pray that you will continue with the gift that God has given you, and I believe you will continue with the best that you can develop more in your high school. And Sandra and Glory, you've finished with your high school, and I've known that you got full scholarship for your college. So we thank God for them, for giving a good example to our kids. Yeah. So Andy, you can see how hard they have worked, and they can get the full scholarship that they fully deserved. And also Julia finished from high school, and in a special way, although Julia mentioned that the om that beat him a little bit with the broom, in that school, but Julia is planning. This is the plan. Julia is planning to go to the school in which someday from the college she will go back to that school and serve in that school. So I don't know, maybe the om that, we always see her and also remember, why would I hit this American girl, yeah? But I mean that's something that, we can have a good memory about the incident. Although I know that it is embarrassing for your sister to tell in the church, but it is something that we can still thank God for everything that God has given us in our life. Sabat ini kita memiliki udara yang cukup hangat. Bagi Anda saja ini sudah cukup panas, apalagi saya yang berada di dalam dapur api jubah seperti ini. Tetapi kita berharap mudah-mudahan tahun depan kita sudah berada di tempat yang berbeda, mudah-mudahan. Mungkin tahun depan atau 2 tahun depan ada air condition di tempat tersebut. Ya, mudah-mudahan tahun depan atau 2 tahun depan kita sudah memiliki gereja sendiri. Saat ini lawyer sudah sedang mengatur agar kita sudah menyewa local lawyer untuk kita mulai mengadakan subdivision di tanah yang akan kita beli. Ya, jadi sudah harus sebelum kita tanda tangani semua, sudah harus dibuat juga subdivision. So we have to determine what kind of building. Kita harus tentukan gedung-gedung apa saja yang akan kita bangun
di belakang. Jadi kita harus sudah menyewa mungkin arsitek. Kita harus menyewa arsitek untuk dapat menggambar dan menentukan bangunan apa. Jadi kita sudah dalam satu proses seperti itu. I'm also grateful that we have a visitor from Canada. So today we have a Canadian connection, the special song from Canada. And then the visitor comes also from Canada, keluarga Sibarani. So welcome, and I hope you keep coming if you have time. Toronto in New Jersey is not that far, I believe. So from London, the Tirok Ringkwangan family, they live in London, Canada, and I believe that you live in Toronto, Canada. So Toronto, Canada is closer than London, I believe. Ya, so jadi selamat datang saudara-saudara semua yang sudah hadir di Sabat hari ini. Baik, kita akan memasuki pembicaraan kita yang kita akan khususkan juga for our young people that have graduated this year from their kindergarten and from elementary, from high school. Yeah, so I'd like to welcome you all. And pada Sabat ini, and this Sabat, our main text, is it connected? Yeah. Saya mengundang semua, I would like to invite all of you to open your Bible in John 10:11 to 15. Yohanes 10 ayatnya yang ke-11 sampai dengan 15. Oke. Oke. Boleh kasih kecil lagi? Ya. Baik. Sudah dibuka Alkitabnya? Mari kita baca sama-sama. Jadi kita baca sama-sama, kita tidak memiliki ayat bersautan. I would like to read in maybe in Indonesia ya, but you can follow in English. Kita baca sama-sama dalam bahasa Indonesia. Yohanes 10 ayat 11 sampai 15. Mari kita baca sama-sama. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Di dalam bahasa Inggris, di sini dikatakan tentang apa ya? Sheep, ya. Jadi ada dikata, jadi domba, artinya domba-domba itu sheep. Sheep itu adalah domba yang sudah apa ya? Sudah dewasa mungkin ya, kata lain ya. Ada seorang penulis Kristen, seorang teolog yang menulis buku yang kemudian dikenal juga dengan menulis banyak buku dan juga pengkhotbah. Dia katakan, take care of your lambs. Jadi jagalah anak-anak domba, or where will you get your sheep from? Kalau Anda atau saya tidak menjaga anak-anak domba, bagaimana anak-anak domba ini dapat menjadi apa? Dapat menjadi domba. Ya, dengan kata lain, anak domba harus dijaga. Kalau sampai anak domba tidak dijaga, maka tidak akan ada domba. Kemarin saya melihat satu video yang menyedihkan dari National Geographic, bagaimana seorang polar bear beruang putih ya, beruang putih di Antartika, seorang ibu dan anaknya sedang mencari makanan di laut gitu, tapi sudah es ya. Jadi bagaimana tiba-tiba sedang mereka mencari makanan, seorang ayah daripada polar bear itu sendiri yang jantan tiba-tiba lari mengejar ibu dan anak ini. Jadi sementara saya lihat ya, jadi mereka dikejar. Biasanya beruang betina itu lebih cepat daripada beruang jantan. Tetapi karena ada anaknya ini, maka dia tidak dapat lari apa? Cepat. Dan dikejarlah sama beruang jantan ayahnya sendiri. Lalu yang terjadi, dia mencoba untuk mencegah ayahnya itu untuk makan anak mereka sendiri.
Oleh sebab global warming, banyak makanan yang biasa dimakan oleh beruang-beruang ini hilang. Kayak seal dan lain sebagainya, tidak ada lagi tempat tersebut. Jadi dia, sang ayah menjadi kanibal dan dia makan sendiri, dia punya apa? Dia punya anak. Ibu mencoba untuk menjaga tetapi kalah kuat. Kalah kuat dan ujung-ujungnya untuk pertama kali, Anda bisa lihat itu di National Geographic video, bagaimana sang ayah sendiri memakan anaknya sendiri. Ya, sangat menyedihkan. Tetapi inilah yang terjadi di dalam dunia yang saat ini, di mana ada begitu banyak sekali binatang-binatang itu yang apa? Yang punah. Ya, misalnya saat ini menurut saintis, dari 4.000 spesies mamal dan dari 4.000 spesies mamal, ada 120 mamal yang sekarang sudah punah, yang dicatat. Dari 8.500, 120 apa? 4.000 mamal, 120 mamal itu sudah punah. Dari 4.120 punah, dari 8.500 burung, jenis burung, 8.500 jenis burung, ada 150 jenis burung yang hilang. Yang sudah tidak ada lagi ada. Jadi kita lihat bagaimana misalnya sebagai contoh adalah seperti passenger pigeon. Passenger pigeon yang dulu banyak sekali tetapi sekarang hampir apa? Hampir tinggal sedikit sekali yang ada di North American ini. Demikian juga dengan bison dan lain binatang-binatang lainnya. Jadi banyak sekali binatang-binatang yang hilang dan penyebabnya, the cause, penyebab daripada hilangnya binatang-binatang ini adalah yang terkecil, nggak tahu apa yang dijabarkan banyak, tetapi orang-orang pemburu yang memburu binatang itu menyebabkan ada 23% saja menyebabkan binatang-binatang itu hilang. Penyebab kebinasaan binatang. 23% itu dari buruan, lalu habitat destruction. Habitat destruction itu tempat makan mereka itu berkurang oleh sebab orang potong pohon, global warming dan lain sebagainya, menyebabkan banyak binatang-binatang itu hilang. And not only that, yang terbesar sekarang di dalam dunia ini adalah species introduction. Jadi kalau habitat destruction itu hanya 36%, species introduction itu 38%. Contohnya, di North America ini ada begitu banyak binatang-binatang, burung-burung dan lainnya itu mati, ikan-ikan di danau mati oleh sebab orang-orang menjual belikan binatang-binatang yang diambil dari Asia. Contohnya, di Florida sekarang, begitu banyak sekali, tadinya tidak ada ular python. Ya, ular python ini yang besar sekali, bisa sampai 20 feet. Tetapi karena banyak yang membeli ular python dari Asia, Burmese python, maka setelah mereka jadikan itu sebagai pet, binatang piaraan, lalu kemudian mereka tidak lagi dapat kuasai oleh sebab semakin besar, mereka lepas. Mereka lepas itu Burmese python di Florida itu banyak sekali sekarang. Dan yang terjadi, Burmese python ini makan ular-ular yang lainnya. Jadi banyak sekali jenis-jenis ular, kind of snakes in Florida, the native snakes eaten up by this Burmese python. Demikian juga dengan jenis-jenis burung ataupun ikan-ikan yang diambil dari Southeast Asia, ditaruh, ya tadinya dipiara, diperjualbelikan, dipiara. Lalu kemudian akhirnya apa? Lalu kemudian akhirnya hilang. Jadi inilah tiga hal yang menyebabkan banyak sekali binatang-binatang itu punah oleh sebab anak-anak kecil binatang itu dan lain sebagainya. Ada saya lihat di National Geographic ya seperti lizard dari Asia. Dibawalah ke Amerika, lucu, jadi pet. Lalu kemudian, ya biasalah, hilang, lari, keluar, berkembang biak. Akhirnya lizard-lizard itu makanlah telur-telur daripada burung-burung yang biasa ada di Amerika ini. Punahlah burung-burung tersebut oleh sebab adanya species introduction. Nah, pertanyaannya mungkin bagi Anda adalah, kenapa pendeta mau bicara tentang penamatan, ada education, graduation saat ini, tapi kok saudara bicara tentang apa? Punahnya binatang-binatang ini. Ya. Kenapa? Oleh sebab, seperti yang tadi kutipan tadi katakan, kalau kita tidak menjaga anak-anak domba, if we don't take care of the young ones, maka anak-anak muda ini
Yang seharusnya dikatakan apa ya? Yang seharusnya akan menjadi dewasa, mature, entah dalam gereja, they will no longer be the one that we are thinking that they will become. Ya. Tidak menjadi seperti yang diinginkan. Jadi, we all have responsibility to take care of the young ones in the church. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga. Setiap orang tua, setiap pendeta, semua pendeta, guru-guru, setiap anggota jemaat, we all are shepherd. Kita adalah gembala-gembala untuk menjaga siapa? Menjaga anak-anak kita. Ya, untuk menjaga anak-anak kita. Take care of the lambs, or where will you get the sheep from? Kalau kita tidak jaga anak-anak ini, ya, 20 tahun dari sekarang, 30 tahun dari sekarang, who will be in this church? Ya. Who will replace us when we grow old? Ya. Who? Nah, tentu saja semua harus dijaga, tetapi anak-anak ini lebih apa? Lebih rentan. Of course, the enemy can attack us, but it is always be the young ones is the focus of an attack, just like seperti that polar bear that I mentioned earlier. You know, the male polar bear was hungry. Yeah, he could have eaten anything. Yeah, but why would he attack the young ones, not the female? Because the young one is more vulnerable. Ya, lebih gampang untuk apa ya? Lebih gampang untuk dihancurkan. We have the obligation to take care of the future leaders of our church. We have to take care of them. Tapi unfortunately, all of us can sometimes fail to be a good shepherd. Ya. Pendeta sekalipun, a pastor sekalipun, can fail to take care of the lamb. Ada kutipannya yang juga Charles Spurgeon katakan. A time will come when instead of shepherds feeding the sheep, the church will have clowns entertaining the goats. Ya. Kenapa? Karena tidak diberikan makanan-makanan rohani yang apa? Yang lebih tepat kepada the lambs ini. Kita tidak menuntun sebagai anggota gereja, sebagai pendeta. Kita tidak tuntun anak-anak muda kita ini di dalam jalan yang sebenarnya. Jadi bagaimana caranya kita menjaga agar supaya anak-anak ini dapat bertahan di dalam gereja? Ada 3 hal yang menyebabkan mereka dapat punah ya. Seperti binatang dapat punah. Saya minta maaf, saya bukan katakan mereka ini seperti binatang. Enggak ya. Tapi binatang bisa punah karena hunting. Karena apa? Environmental destruction, habitat destruction. Dan yang ketiga oleh sebab apa? Species introduction. Let us focus on these 3. Marilah khotbah ini kita fokuskan kepada 3. Yang pertama dari segi hunting. We know. Dari segi ada yang berburu. Kita tahu bahwa setan sedang apa? Setan itu adalah pemburu. Satan is a hunter. Tidak heran dalam 1 Petrus 5 ayat 8 katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Setan dapat menggoda saya dan saudara yang sudah lebih tua. Tetapi yang lebih gampang untuk dia tangkap, itu adalah siapa? Anak-anak muda kita. Lebih gampang. Ya. Lebih gampang untuk ditangkap. Kenapa? Karena pikiran mereka itu masih lebih apa ya? Lebih simple. Pikiran mereka itu masih lebih mudah untuk dipengaruhi. Kita tidak, we heard the term like peer pressure, isn't it? Peer pressure. Kenapa? Ini umumnya peer pressure ini kena di mana? Young people or older one? Mostly for the young ones. Peer pressure. And if we don't feel, if we don't feel the mind of the young ones with the word of God, with the truth of the Bible, with the word of God, then we will be in trouble. Yeah. How do we take care of the lamb? Yeah. It is ionic. Kita percaya bahwa Alkitab nanti kita akan dapati ya. Kita harus berjaga-jaga seperti Yesus berjaga dengan firman Tuhan. Tetapi it is unfortunate, it's ionic that the main tool to resist the devil is not being taught in the school. Isn't it?
Ada satu kutipan yang saya lihat bagus sekali ya. It is ironic that both government institution in the United States, in the school and in prison, but there are different treatment in both places. Apa yang bedanya? Apa yang membedakan antara penjara dan sekolah? Di dalam penjara, everyone is encouraged to read the Bible. Alkitab itu tersedia. Mau baca Alkitab di penjara, silakan. Diusahakan begitu banyak Alkitab di penjara. But not in the school. Yeah. But not in the school. It is ironic. Yeah. It is so ironic. Jadi berhati-hatilah. This is something that we need to pay attention. We cannot, in other words, we cannot depend on public school to protect our children from Satan's attack. I know, ada banyak diskusi di dalam gereja kita sekalipun. Gereja masuk sekolah gereja, masuk sekolah publik dan lain sebagainya. Ideally, I have to say, ideally we have to put our children in Adventist school, di mana pendidikan firman Tuhan itu dapat apa? Diintegrasikan, but not in the public school. Dan this is something we have to be very serious about, ya. Kenapa? Why we have to be very serious? Because this is the only way that we can resist the temptation. Efesus 6 ayat 11 katakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat apa? Tipu muslihat iblis. So if the school doesn't provide the armor of God, where do they need to go? The kids, where do you need to go? You can get only the word of God in the house and in the church. I'm so glad that Sandra mentioned, I'm thankful for my mom for introducing me to God at my early age. Because this is the only way. Yeah. Because Satan will use all methods to draw us to him. Yeah. And it is only through the word of God that we have the power, the armor to resist and to gain victory. And this is the reason why I encourage young people. I encourage you, when you come to the church, focus on the Word of God. Don't focus on the games. Yeah? Don't bring your laptop. Don't bring your gadget in the church. Why? Because you don't have the Word of God 6 days in the school. And I pray that you have the Word of God every morning and evening in the devotional in your house. But otherwise, where else will you get the Word of God? So I fully encourage you. But I know that Satan makes a very good method to get you. Yeah. Of course, it was harmless to have a Pokemon Go. But if that Pokemon Go, you have to do it even in the church, God forbids. God helps me. Because Satan will use all methods to draw him to him. Now, I would like to read what David says. David says about the need of the word of God. He says, I have hidden your word in my heart. Bahasa Indonesianya hanya janjimu ya, tapi bahasa Indonesia harusnya begini. Dalam hatiku aku menyimpan firmanmu so that I may not sin against you. Supaya aku jangan berdosa. So the word of God will prevent us from sinning. How that happened in our life? It is only by the word of God, isn't it? Like Jesus, when Jesus was tempted by Satan, what did Jesus say? It is written. Apa yang tertulis dalam Alkitab, itulah yang memberikan kemenangan kepada Yesus. The Great Controversy halaman 593 sampai 594 katakan, none, tidak ada seorang pun, kecuali mereka yang sudah membentengi pikiran mereka dengan kebenaran dari Alkitab will stand through their last great conflict. None but those who have fortified the mind with the truth of the Bible will stand through the last great conflict. None. Nothing. It is only the Bible that will prevent us from fall into Satan's trap. Itu bukan hanya dari tulisan Nyonya White atau Alkitab yang berbicara tentang bagaimana kita harus menjaga pikiran kita
untuk diisi dengan firman Tuhan. Ada penulis Alkitab lain, penulis Kristen lainnya, C.S. Lewis. Dia terkenal dengan Narnia ya, The Book of Narnia. In his book, C.S. Lewis in the book The Abolition of Man, how education develop man's sense of morality. Jadi moralitas itu di-develop itu di mana? Di dalam pendidikan, tadi sekolah, di gereja, dan lain sebagainya. Dia memprediksikan the disastrous consequences of entering into a world where children are educated without reference to any transcendent, objective code of morality and ethics. Jadi masalah moral, your morality is not something that you determine for yourself. You must have a code of ethics, code of morality that is beyond you. Ada kode-kode moralitas yang harus berada di luar kita. What is the difference? What is the code of morality that is in us and the code of morality above us? Ya. Apa masalahnya sekarang? Dan dia memprediksikan dunia ini akan kacau kalau saja semua orang menentukan masalah moral itu bagi dirinya sendiri. Contohnya saja ada 2 buku yang saya baca. Saya baca ringkasannya ya. Bukan Lost in Translation, ada film yang kata Lost in Translation, tapi Lost in Transition. What happened to the young people right now in the United States of America or in the Western world? And then another book is about the death of character. Moral education in an age without good and evil. Jadi, tidak ada lagi sekarang orang yang bisa membedakan what is good and what is wrong. It is blurred. Ya. Kalau kita bohong-bohong, well it depends. Orang muda sekarang banyak yang bilang begitu. Ya. Kalau kita mau cari-cari untung, Sean ada sempat cerita bagaimana tidak banyak sih. Dia kan sedang kerja di McDonald. Ada orang yang berbohong-bohong agar supaya didapat extra drink, extra burger dan lain sebagainya. Di mana? Di McDonald. Dan ketahuan sekali. Saya tidak bilang ini. Pokoknya mereka berbohong agar supaya apa? Mereka dapat burger yang lebih besar atau dapat minuman yang tadinya dia pesan yang medium, tapi tahu-tahu dia bilang, enggak, yang saya pesan itu apa? Yang large. The McDonald's workers, you have to give. Although you know that they were lying. But now, when you talk about lying, and when you talk about this kind of ethical things, many young people say, well, it depends. If you're hungry, and the policy of McDonald's, you give the good service to the customer, give. And many young people now, they don't see there is sense of right and wrong. No, there is no sense of right and wrong. It all depends. Yeah, there is extreme moral individualism. What is right or wrong, it depends on me. Yeah. It is personal. Yeah, what like cheating and everything. For them, it is a matter of individual taste. It's personal. It's up to the individual. Who am I to say? Many of them say like that. Yeah. So American young people, according to these 2 books, American young people have not been given the resources by the school, by institution and family to cultivate their moral intuition, to think broadly about moral obligation. Tidak lagi moral obligation. Everything depends on us. Terserah. And bukan hanya itu, ada emotivism. Apa yang saya buat, walaupun menyakiti orang lain, well that's okay. Because that is how I feel right now. Dengan kata lain, tidak ada lagi nilai-nilai sehingga karakter yang baik itu sudah mati. The death of character. Morality was once revealed. Moralitas itu biasanya dinyatakan, diberikan atau dibagikan. But now, morality is thought of as something that emerges in the privacy of your own heart. Yeah. Morality is something that emerges in the privacy of your own heart. Kalau suka sama suka, apa salahnya pendeta? Nah, apa salahnya?
Education. Noah Webster yang menulis dictionary, dia katakan, education without the Bible is useless. So I would like to emphasize this more and more. Yeah. Education without the Bible is useless. So kids, read your Bible every day. Yeah. Read your Bible. And remind your parents, if they don't have time, find time for you in the family to have family worship as much as possible. Yeah. Because this is the one that bring us to, into a good situation in which we can be more useful in this life and in the life to come. Ulangan 6 ayat 50-7 katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. These commandments that I give you today are to be put on your heart. Impress them on your children. Talk about them. Talk about the love of God. Talk about the word of God. When you walk along the road, when you lay down, and when you get up. Jadi sebelum tidur, waktu bangun tidur, talk about the word of God. So be very careful. Okay, number 1, the annihilation of the lamb is due to hunting, because Satan is hunting you right now. Yeah. And the second one, we talk about the habitat destruction. Because of the non-existence of the word of God in our school, what do we have in American society? What do we get? Some of us, I believe, you graduated from public school and you turn out okay. I praise God for that. I praise God for your parents. I praise God for the church, that you are still in the church. But what about the others? Yesterday I read again another article in the internet. 100 facts about the moral collapse of America that are almost too crazy to believe. 100 fakta tentang kejatuhan moral di Amerika yang cukup cukup gila untuk dipercayai. Tapi mengerikan sekali. Saya bacanya, saya bilang, waduh. Ya. Artinya, enggak bilang menyesal datang ke Amerika, enggak ya. Tapi artinya mengerikan sekali. Ya. Dan bukan hanya di artikel ini, saya baca lagi banyak hal. Dan ini satu fakta yang sudah diterima dari setiap tahun, saudara-saudara. Every year in America, over 1 million abortion are performed. The majorities are young people. 1 million over in a year, not in 10 years. Every year. Over 1 million run away, anak-anak muda yang lari dari rumah. And the majorities are young people. Over 1.5 million suicides or attempted suicide. The majorities are young people. Over 1 million every year in mental clinics. The majorities are young people. Yeah. Over 500,000 junkies, orang yang masuk junkies ini yang adik ke heroin dan lain sebagainya. The majorities are young people. Over 500,000 in prison for serious crimes. The majorities are young people. Over 10 million alcohol and drug addicts. The majorities are young people. Am I making false statement here? Yeah. Over 10 million gay and lesbians, the majorities are young people. 1 Yohanes 2 ayat 15-17, 1 John 15-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Do not love the world or anything in the world. Why? Because the habitat in the world due to sin has been destroyed. Habitat destruction. Ya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia.
Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. I would like to stress here, dunia ini sedang lenyap in the process of self-destruction. According to the scientists, what happening in the world, in the natural world, in the social world, can only sustain the world for another 50 years. Saya nggak tahu apa ini betul ya. Itu prediksinya saintis ya. Dengan adanya global warming, dengan adanya social problems in the world today, the world can only sustain itself unless there is a good reform in the world, then the world can sustain itself 50 years. Ya. Sedang lenyap dengan keinginannya. So, don't love the world. Great care must be exercised in our choices in life, in the choices that we make about the entertainment that we're going to have, the movies that we see, the games that we play, the web browsing. Ya, banyak gereja yang jadi, well, itu kan sesuatu hal yang harus diterima. Ya oke, masuklah ke dalam gereja. Tetapi bukan hanya masalah homoseksualitas di pendeta-pendeta yang masuk ke gereja, yang diperkenalkan. Ya, itu kan kalau ada pendeta Anda ini adalah pendeta yang homoseksual, ya itu kan suatu hal yang baru yang diintroduce di gereja ini ya. Tapi mudah-mudahan itu apa ya? Tidak, tapi bukan hanya masalah itu. Ada begitu banyak masalah program-program, cara-cara dunia yang sekarang sudah dimasukkan, dipraktekkan di dalam gereja. Waktu kami masuk pertama kali tiba di Ethiopia itu baru sembuh dari masalah yang begitu besar yang terjadi di Ethiopia. Kenapa? Oleh sebab adanya pertentangan sukuisme di Ethiopia, sehingga terjadilah perkelahian bukan hanya antara orang yang beda suku, tapi juga antara anggota dan pendeta, anggota dan pengerja. Sampai waktu itu Presiden GC, Robert Falkenberg, harus datang ke Ethiopia meminta maaf kepada pemerintah Ethiopia, kepada Presiden Ethiopia, Prime Minister Ethiopia, oleh sebab kekacauan yang terjadi di dalam gereja Advent. Kalau cuma baku pukul dalam gereja itu ya saya juga pernah lihat. Hampir baku pukul ya. Itu saya pernah lihat. Tetapi ini adalah anggota gereja yang bawa pengerja dan juga pengerja yang bawa anggota gereja ke pengadilan. Baku su di pengadilan. Ya. Saling membawa satu dengan lain, bukan diselesaikan di dalam gereja, tetapi mereka apa? Oh, kita su sama dia. Oh ya, su, baku su dan lain sebagainya. Tidak ada lagi cara-cara yang seharusnya, cara-cara yang dapat diselesaikan di dalam gereja, tetapi sekarang sistem dunia yang seharusnya tidak masuk dalam gereja sudah mulai dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam gereja. Kacaulah gereja-gereja kita di mana? Di Ethiopia. Tapi puji Tuhan, waktu kami datang itu sudah semakin lebih baik, ya, semakin lebih baik. Tapi itulah yang sedang terjadi sekarang. Itu bukan hanya di Ethiopia. Di Indonesia sekalipun, ya, gereja Masih Advent hari ke-7 se-Indonesia, gereja Masih Advent hari ke-7 di Indonesia, baku su di pengadilan. Itu new species introduced in our church. Yang seharusnya tidak apa? Tidak terjadi. Seharusnya setiap masalah di dalam gereja diselesaikan secara apa? Gerejani. Tidak harus kita mengikuti cara-cara dunia untuk menyelesaikannya. Kita tidak harus keluar dari dunia, tetapi baiklah seperti kita berdoa seperti Kristus, supaya kita dilindungi di dalam dunia ini daripada yang jahat, dari habitat destruction, dari serbuan setan yang sedang memburu kita, dan dari new species introduction yang masuk ke dalam gereja. Sudahkah kita berdoa seperti Yesus agar supaya anak-anak kita ini dijaga? Sudahkah kita menjadi gembala-gembala yang baik yang menjaga anak-anak domba, sehingga suatu saat, karena kita sudah jaga baik-baik, suatu saat the first elder in this church is Andi Tombeng, ya. The AY leader
Ya. The AY leader is Ethan Tirok. Ya. The Sabbath school leader is Sean. Ya. Perhaps in this church. The treasurer, perhaps Julia. Have we faithfully served, as a shepherd to the flock that God has given us? Have we protected our children from the evil one? Why I have to ask this? Kenapa saya harus bertanya pertanyaan ini? Lebih baik saya tanya sekarang. Saya ulangi. Lebih baik saya yang tanya pertanyaan ini. Sudahkah anak-anak ini kita jaga? Saya yang tanya sekarang. Daripada satu saat yang akan bertanya itu adalah Yesus. Kenapa? Di dalam Yeremia 13 ayat 20. Tolong baca. Yeremia 13 ayat 20. Yesus akan bertanya, di manakah anak kawanan ternak yang diberikan kepadamu? Kambing domba yang menjadi kemuliaanmu. Where is the flock that was given to you? Your beautiful sheep. Where is the flock? Pastor Antung, where is Shaina and Sean? Where are they? What will be your answer? What will be my answer? I pray that we all have a good answer when Jesus asked that question. Pada saat Yesus tanya, saya berdoa dan saya berharap kita memiliki jawaban yang baik. Tuhan, ini mereka. Ini mereka Tuhan. Dan Tuhan akan berkata, masuklah ke dalam kerajaanku. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.